Oke, terima kasih. Sebelumnya saya akan menyampaikan hasil presentasi pembuatan tugas statistik. Saya mulai dengan ANAPA 1 jalur. Judulnya adalah pengaruh model pembelajaran kooperatif STAT, model pembelajaran kontekstual, dan model pembelajaran plant-based learning terhadap hasil belajar IPAS. A1 model pembelajaran kooperatif STAT, A2 model pembelajaran kontekstual, A3 model pembelajaran based learning, Y hasil belajar IPAS. Adapun rumusan masalahnya: 1. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif STAT terhadap hasil belajar IPAS? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar IPAS? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar IPAS? Yang keempat, apakah terdapat perbedaan antara hasil belajar IPAS dengan model kooperatif STAT, model pembelajaran kontekstual, dan model pembelajaran based learning? Media cetak terhadap hasil belajar IPAS ditinjau dari motivasi prestasi belajar siswa. Adapun A1 model pembelajaran kooperatif berbantuan media cetak, A2 model pembelajaran konvensional, B1 motivasi belajar tinggi, B2 motivasi belajar rendah. Adapun rumusan masalahnya: 1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS antara yang menggunakan model pembelajaran kooperatif STAT berbantuan media cetak dengan hasil IPAS menggunakan model konvensional? 2. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran kooperatif STAT berbantuan media cetak dan motivasi belajar terhadap hasil belajar IPAS? 3. Pada siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS antara menggunakan model pembelajaran kooperatif STAT berbantuan media cetak dengan model pembelajaran konvensional? Rumusan masalah yang keempat: pada siswa yang memiliki motivasi belajar rendah, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS antara menggunakan model pembelajaran kooperatif STAT berbantuan media cetak dengan model pembelajaran konvensional? Judulnya adalah pengaruh model pembelajaran kooperatif STAT dan media pembelajaran terhadap hasil belajar IPAS. A1 model pembelajaran kooperatif STAT, A2 model pembelajaran konvensional, B1 media YouTube, B2 media Canva, Y hasil belajar IPAS. Adapun rumusan masalahnya yaitu ada 8. 1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS yang memakai model pembelajaran kooperatif STAT dengan model pembelajaran konvensional? 2. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS antara siswa yang memakai media YouTube dengan media Canva? Ketiga, apakah terdapat pengaruh interaksi siswa yang memakai model pembelajaran kooperatif STAT dengan model pembelajaran dengan media pembelajaran terhadap hasil belajar IPAS? 4. Apakah ada perbedaan hasil belajar IPAS siswa yang memakai model pembelajaran kooperatif STAT dengan media YouTube dengan siswa yang memakai model pembelajaran konvensional? 5. Apakah ada perbedaan hasil belajar IPAS siswa yang memakai model pembelajaran kooperatif STAT dengan media Canva dengan siswa yang memakai model pembelajaran konvensional? 6. Apakah ada pengaruh interaksi antara siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif dan media pembelajaran terhadap hasil belajar IPAS? 7. Pada siswa yang membelajarkan memakai model pembelajaran kooperatif STAT, apakah ada perbedaan hasil belajar IPAS antara siswa yang dibelajarkan dengan media YouTube dan media Canva? 8. Pada siswa yang dibelajarkan memakai model pembelajaran konvensional, apakah ada perbedaan hasil belajar IPAS antara siswa yang dibelajarkan dengan media YouTube dan media Canva? Satu jalur. Judulnya pengaruh model pembelajaran kooperatif STAT terhadap hasil belajar IPAS siswa dengan mengontrol bakat ilmiah siswa. A1 model kooperatif STAT, A2 model pembelajaran konvensional,
Y. Hasil belajar IPAS, X. Bakat ilmiah. Adapun rumusan masalahnya di sini ada 3. 1. Apakah terdapat hasil belajar IPA siswa yang memakai model pembelajaran kooperatif START dengan memakai model pembelajaran konvensional? 2. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa yang memakai model pembelajaran kooperatif START dengan memakai model pembelajaran konvensional dengan mengontrol bakat ilmiah siswa? 3. Apakah terdapat kontribusi bakat ilmiah siswa terhadap hasil belajar IPA siswa? Terkait anak OPA 1 jalur itu ada 3 rumusan masalahnya. Kita akan lanjut kepada anak OPA 2 jalur by level. Adapun judulnya pengaruh model pembelajaran kooperatif START terhadap hasil belajar IPAS siswa dengan mengontrol bakat ilmiah siswa ditinjau dari motivasi belajar siswa. A1 model kooperatif START, A2 model pembelajaran konvensional, Y hasil belajar IPAS, X bakat ilmiah, B1 motivasi belajar tinggi, B2 motivasi belajar rendah. Adapun rumusan masalahnya itu ada 9. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS siswa yang memakai model pembelajaran kooperatif START dengan model pembelajaran konvensional? 2. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran kooperatif START dan motivasi belajar terhadap hasil belajar IPAS siswa? 3. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS siswa yang memakai model pembelajaran kooperatif START dan model pembelajaran konvensional pada siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi? 4. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS siswa yang memakai model pembelajaran kooperatif START dan model pembelajaran konvensional pada siswa yang memiliki motivasi belajar rendah? 5. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS siswa yang memakai model pembelajaran kooperatif START dan model pembelajaran konvensional setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? 6. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran kooperatif START dan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar IPAS siswa setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? 7. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS siswa antara yang memakai model pembelajaran kooperatif START dan model pembelajaran konvensional ditinjau dari motivasi belajar tinggi setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? 8. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS siswa antara yang memakai model pembelajaran kooperatif START dan model pembelajaran konvensional ditinjau dari motivasi belajar rendah setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? 9. Apakah terdapat kontribusi antara bakat ilmiah dengan hasil belajar IPAS? Kemudian kita akan lanjutkan kepada anak OPA 2 jalur tidak by level. Judulnya pengaruh model pembelajaran kooperatif START dan media pembelajaran terhadap hasil belajar IPAS setelah mengontrol bakat ilmiah siswa. A1 model pembelajaran kooperatif START, A2 model pembelajaran konvensional, Y hasil belajar IPA siswa, X bakat ilmiah, B1 media YouTube, B2 media Canva. Adapun rumusan masalahnya di sini kita ada 9. 1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa antara memakai model pembelajaran kooperatif START dan model pembelajaran konvensional setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? 2. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa antara memakai modal pembelajaran YouTube dan media pembelajaran Canva setelah mengontrol bakat ilmiah? 3. Apakah terdapat interaksi antara memakai modal pembelajaran dan media pembelajaran terhadap hasil belajar IPA siswa? 4. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara yang memakai modal pembelajaran kooperatif START dan modal pembelajaran konvensional ditinjau dari media YouTube setelah mengontrol bakat ilmiah siswa?
5. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS antara yang memakai model pembelajaran kooperatif STAT dan model pembelajaran konvensional ditinjau dari media Canvas setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? 6. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa antara yang memakai model YouTube dan media Canvas ditinjau dari model pembelajaran STAT setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? 7. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa antara yang memakai media YouTube dan media Canvas ditinjau dari model pembelajaran konvensional setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? 8. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa antara yang memakai model pembelajaran kooperatif STAT dan media YouTube dan yang memakai media pembelajaran konvensional dan media Canvas setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? 9. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa antara yang memakai model pembelajaran kooperatif STAT dan media Canvas yang memakai model pembelajaran konvensional dan media YouTube setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? Belajar siswa. Adapun variabelnya A1 model pembelajaran kooperatif STAT, A2 model pembelajaran konvensional, Y1 hasil belajar IPAS, Y2 motivasi belajar siswa. Dalam hal ini ada 3 rumusan masalah. Pertama, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS antara siswa yang memakai model pembelajaran kooperatif STAT dengan model pembelajaran konvensional? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan motivasi belajar siswa yang memakai model pembelajaran kooperatif STAT dengan model pembelajaran konvensional? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS dan motivasi belajar siswa yang memakai model pembelajaran STAT dengan model pembelajaran konvensional? Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan kepada MANOVA 2 jalur by level. Adapun judulnya pengaruh model pembelajaran kooperatif STAT dan motivasi belajar terhadap hasil belajar IPAS setelah mengontrol bakat ilmiah siswa. Variabelnya A1 model pembelajaran kooperatif STAT, A2 model pembelajaran konvensional, Y hasil belajar IPAS, X bakat ilmiah, B1 motivasi belajar tinggi, B2 motivasi belajar rendah. Adapun rumusan masalahnya yaitu ada 8. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS antara yang memakai model pembelajaran kooperatif STAT dengan model pembelajaran konvensional? Kedua, apakah terjadi interaksi antara model pembelajaran STAT dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar IPAS? 3. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS antara yang memakai model pembelajaran kooperatif STAT dan media pembelajaran konvensional ditinjau dari motivasi belajar tinggi? 4. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS antara yang memakai model pembelajaran kooperatif STAT dan media pembelajaran konvensional ditinjau dari motivasi belajar rendah? Selanjutnya, kelima, apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS siswa yang memakai model pembelajaran kooperatif STAT dan model pembelajaran konvensional setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? 6. Apakah terjadi interaksi media pembelajaran STAT dan motivasi belajar terhadap hasil belajar IPAS setelah mengontrol bakat ilmiah? 7. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS antara yang memakai model pembelajaran kooperatif STAT dan model pembelajaran konvensional ditinjau dari motivasi belajar tinggi setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? 8. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS antara yang memakai model pembelajaran kooperatif STAT dan model pembelajaran konvensional ditinjau dari motivasi belajar rendah setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? 9. Apakah terjadi pengaruh antara bakat ilmiah terhadap hasil belajar IPAS?
Oke, kemudian kita lanjutkan kepada Manakopa 2 jalur tidak by level. Judulnya adalah pengaruh modal pembelajaran koperasi start dan media pembelajaran inovatif terhadap hasil belajar IPA setelah mengontrol bakat ilmiah siswa. Variabel A1 model pembelajaran kooperatif start, A2 model pembelajaran konvensional, Y hasil belajar IPAS, X bakat ilmiah, B1 media YouTube, B2 media Canva. Adapun rumusan masalahnya ada 8. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa yang memakai model pembelajaran kooperatif start dan model pembelajaran konvensional setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? 2. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS yang memakai media YouTube dan media Canva setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? 3. Apakah terjadi interaksi antara model pembelajaran dan media pembelajaran terhadap hasil belajar IPAS siswa? 4. Apakah terjadi perbedaan hasil belajar IPAS siswa yang memakai model pembelajaran kooperatif start dan model pembelajaran konvensional ditinjau dari media YouTube setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? 5. Apakah terjadi perbedaan hasil belajar IPAS siswa yang memakai model pembelajaran kooperatif start dan model pembelajaran konvensional ditinjau dari media Canva setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? 6. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa yang memakai media YouTube dan media Canva ditinjau dari model pembelajaran komparatif start setelah mengontrol bakat ilmiah? 7. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa yang memakai media YouTube dan media Canva ditinjau dari pembelajaran konvensional setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? 8. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa yang memakai media pembelajaran kooperatif start dengan media YouTube dan media pembelajaran konvensional dan media Canva setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? 9. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa yang memakai media pembelajaran kooperatif start dengan Canva dan media pembelajaran konvensional dan media YouTube setelah mengontrol bakat ilmiah siswa? Demikian beberapa terkait dengan tugas statistik yang dibuat. Jika ada hal-hal yang salah atau kurang, mungkin perlu masukan dari berbagai masukan dari Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.